Kalau Anda datang ke sebuah bank syariah misalnya, kemudian ditawari tabungan, Pak, mau nabung yang mana? Wadiah atau mudharabah? Misalnya Anda minta pilihan mudharabah. Tolong terangkan mudharabah, Pak. Diterangkanlah mudharabah. Kira-kira ketika diterangkan mudharabah, dia menyebutkan resiko nggak? Semua disebutkan adalah nanti bagi hasil, nanti bagi hasil, nanti bagi hasil. Tapi apakah benar setiap usaha itu pasti berhasil? Tidak 100%. Pasti ada resiko, pasti ada kerugian. Tapi pernahkah customer service ini menceritakan, Pak, ini nanti bagi hasilnya gini Pak ya, tapi kalau rugi ya uang Bapak habis. Kira-kira ada yang ngabung nggak kan? Inilah Pak. Jadi kalau yang model yang ini, model investasi yang berikutnya ini, yang cuma pemodal tok yang dikelola oleh orang itu, harus paham ataupun harus bertanya adalah, kalau Anda diajak, kalau rugi. Sekarang yang kejadian-kejadian seperti yang baru-baru ini di Madiun itu apa? Investasi bodong itu. Pastilah ketika Anda diajak yang banyak diceritakan apa? Keuntungan. Kalau nanti keuntung ini Pak, kalau untung nanti Pak, per bulan sekian Pak, untung Pak. Gak pernah disebutkan kerugian. Padahal kalau orang mau berbisnis, yang pertama ditanyakan harusnya kerugian. Kenapa kita kerugian Pak? Karena prinsip ekonomi. Nah, siapa yang hafal prinsip ekonomi waktu SMP dulu? Dari dulu sebelum mendapat keuntungan, modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Pak, ini bukan prinsip ekonomi Pak. Salah kita itu Pak. Ini prinsip maling. Modal obeng dapat mercy. Yang benar adalah dengan modal sedemikian rupa akan diusahakan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dari modal ini. Maksudnya apa? Modal 1 juta maksimal kira-kira dapat berapa sih? Modal 1.000 bisa nggak dapat 1 juta Pak? Itu judi kata Bang Roma. Ya kan? Memberi 1.000 dapat 1 juta, itu kan judi namanya kata. Gak ada orang bisnis keluar 1.000 nanti untungnya 1 juta, enggak ada itu Pak. Modal 1 juta, untungnya berapa puluh ribu ataupun berapa ratus ribu lah maksimalnya. Makanya uang 1 miliar bisa untung jutaan atau bisa puluhan juta karena modalnya 1 miliar. Tapi orang modal 1 miliar resikonya berapa Pak? 1 miliar kalau hilang. Orang modal 1 juta resikonya berapa? 1 juta. Orang modal 1.000, makanya 1.000 kok mau selamat kata tukang beca. Sudah modal 1.000 maunya selamat. Nah, itu kan kebangetan kan? Nah, inilah prinsip ekonomi diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip ekonomi adalah al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Kharaj itu keuntungan, dhaman itu tanggung jawab. Seimbang. Keuntungan yang Anda ingin peroleh sebanding dengan resiko yang Anda tanggung. Resiko yang menanggung 1 miliar besar, keuntungan besar wajar. Resiko yang 10 juta agak besar, resiko yang 100.000. Makanya yang nanti kalau mau buat koperasi, yang ngasih 100.000 jangan banyak omong. 100.000 loh. Yang banyak ngomong, yang banyak komentar di Facebook dia. Yang 1 juta santai-santai aja, kan paham bisnis itu pasti ada ruginya. Yang seperti ini Pak, keluarkan aja Pak dari. Ini pengacau, sudah ngasih sedikit, ngacaukan yang ngasih banyak. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini suruh duduk dulu di sekolah bisnis, suruh duduk dulu di muamalah. Apa sih konsep bisnis itu? Yang masih memahami konsep bisnis itu harus untung, keluarkan saja dari ruangan itu. Gak ada. Rasulullah SAW tadi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan harus siap dengan resiko. Berarti pasti ada resiko.
Nah, yang tidak mau memakai konsep prinsip ekonomi ini pasti jatuh ke riba ataupun jatuh ke pelanggaran ekonomi lainnya. Contohnya apa? Yang dilakukan oleh perbankan kebanyakan. Mereka, saya nggak pernah coba. Ada 2 orang ustadz yang kenalan saya yang mencoba datang ke bank langsung nanya, bank syariah, mau tanya, saya mau bisnis, saya mau akad mudharabah dengan Anda. Diterangkan dilayani, masya Allah, semuanya keuntungan. Ditanya, kalau rugi, Pak, nanti kita punya tim supaya untuk kalau rugi, saya tidak kalau rugi. Ya, kalau rugi dikembalikan semuanya, Pak. Ya sudah, wassalam. Itu aja ditanya. Mereka mau untung tapi tidak mau tanggung resiko, pasti riba jatuhnya. Jadi kalau Anda diajak investasi yang disebutkan untung terus, langsung curigai. Investasi bodong atau investasi riba. Jadi kalau ada yang bilang nanti gini, tutup mulutnya. Kalau rugi, Pak, nggak akan rugi, langsung tinggalkan. Pasti ini bodong. Ya. Jadi kita memang harus memahami prinsip ekonomi dalam hal ini.